Halo sobat, selamat datang di channel Pejuang Karir, tempat belajar seru buat kamu yang lagi memperjuangkan karirmu untuk masa depan yang lebih cerah. Di video kali ini kita khusus belajar materi dan soal untuk persiapan tes CPNS. Bagi yang baru bergabung di channel ini, kakak akan mengajari dulu materi dasar, diikuti dengan macam-macam bentuk soal dan terakhir pengerjaan soal. Hari ini kita akan belajar bab 3, sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim ini adalah bab yang sering sekali keluar di seluruh tes CPNS, BUMN, ataupun kedinasan lainnya. Jadi sobat simak videonya sampai selesai ya. Bagi yang belum nonton video kakak sebelumnya, bisa cek link yang ada di pojok video ya. Sebelum kita belajar, kakak minta waktu sebentar untuk jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update bab-bab lainnya. Udah siap sobat? Let's go! Oke, setelah kita bahas silogisme di bab sebelumnya, sekarang kita masuk ke topik yang nggak kalah menarik, yaitu sinonim dan antonim. Kalian pasti udah sering dengarkan istilah ini, tapi apa sih sebenarnya pengertian sinonim dan antonim itu? Sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti yang sama atau mirip meskipun bentuk katanya berbeda. Contoh sederhananya, kata bahagia dan senang adalah sinonim karena keduanya mengungkapkan perasaan yang sama. Sementara itu, antonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Misalnya, panas dan dingin adalah antonim karena keduanya saling bertentangan dalam maknanya. Jadi, dalam bab ini kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana sinonim dan antonim bekerja dalam bahasa kita, serta bagaimana kita bisa memanfaatkan keduanya untuk memperkaya perbendaharaan kata. Oke sobat, kali ini kita akan membahas 5 jenis soal yang sering muncul tentang sinonim dan antonim. Meskipun ada banyak variasi, soal sebenarnya hanya ada 2 jenis soal yang ditanyakan, yaitu soal tentang sinonim dan antonim. Yang membedakan adalah cara pertanyaannya. Jadi, jangan bingung kalau melihat berbagai bentuk soal, karena pada dasarnya yang ditanyakan tetap soal sinonim atau antonim. Dengan sering berlatih, kamu akan lebih mudah memahami pola soal-soalnya. Soal 1. Oke sobat, sekarang kita mulai dengan soal pertama, yaitu soal sinonim dengan tersurat. Soalnya adalah, sinonim dari kata elok adalah titik-titik. A. Jelek. B. Indah. C. Kusam. D. Sederhana. Soal seperti ini termasuk mudah, dan sobat harus bisa cepat dalam menjawabnya ketika tes nanti. Karena itu, kakak kasih waktu 10 detik untuk sobat mencoba menjawabnya. Jawaban yang benar adalah B. Indah. Jadi, sinonim dari elok adalah indah. Gimana? Nggak terlalu sulit kan? Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 2. Oke sobat, kali ini kita masuk ke jenis soal sinonim yang menggunakan tanda sama dengan. Kakak kasih contoh soalnya ya. Rigid sama dengan titik-titik. A. Kaku. B. Fleksibel. C. Luwes. D. Lunak. Soal model kayak gini biasanya pendek dan langsung ke inti. Tips dari kakak, jangan sampai terkecoh sama pilihan yang kelihatannya positif, tapi nggak nyambung secara makna. Fokus ke arti sebenarnya dari kata tersebut. Kakak kasih waktu 10 detik untuk sobat jawab. Jawaban yang benar adalah A. Kaku. Kata rigid berarti kaku bisa merujuk ke sikap atau bentuk fisik yang tidak mudah berubah. Mantap. Yuk, lanjut ke soal berikutnya. Soal 3. Oke sobat, sekarang kita masuk ke soal antonim dengan tersurat. Lawan kata dari arogan adalah titik-titik. A. Rendah hati. B. Sombong. C. Angkuh. D. Egois. Soal jenis ini cukup sering muncul. Tips dari kakak, kalau lihat kata kunci seperti lawan kata dari, langsung fokus ke makna berlawanan secara total, bukan hanya yang sekadar berbeda. Kakak kasih waktu 10 detik untuk sobat jawab ya.
Jawaban yang benar adalah A. Rendah hati. Arogan artinya sombong atau merasa lebih unggul dari orang lain, jadi lawan katanya adalah rendah hati. Good job. Yuk, lanjut ke soal nomor 4. Soal 4. Nah sobat, kali ini kita masuk ke soal antonim dengan simbol tidak sama dengan. Optimis tidak sama dengan titik-titik. A. Yakin. B. Semangat. C. Pesimis. D. Percaya. Simbol ini artinya kata yang berlawanan makna. Tips dari kakak. Fokus ke arti utama dari kata di sebelah kiri simbol. Jangan terkecoh sama kata yang searah tapi nggak tepat. Kakak kasih waktu 10 detik untuk sobat jawab. Jawaban yang benar adalah C. Pesimis. Optimis artinya yakin terhadap hal baik di masa depan, sedangkan pesimis adalah lawan dari itu, cenderung merasa segala sesuatu akan buruk. Sip, kita lanjut ke soal terakhir, yuk. Soal 5. Oke sobat, di soal terakhir, kita masuk ke jenis soal antonim yang ditandai dengan simbol berlawanan arah. Kreatif berlawanan arah titik-titik. A. Inovatif. B. Imajinatif. C. Biasa. D. Produktif. Kalau nemu simbol ini, artinya kamu harus cari kata yang maknanya benar-benar berlawanan. Kakak kasih waktu 10 detik untuk sobat jawab. Jawaban yang benar adalah C. Biasa. Kreatif berarti punya ide-ide baru dan unik, sedangkan biasa itu cenderung tidak istimewa atau tidak menonjol. Bab ini memang cukup mudah, tapi jangan sampai lengah untuk tidak belajar, karena ini sangat bergantung pada pembendaharaan sobat. Kalau enggak pernah ketemu katanya, jadi sulit dan bisa berpeluang salah menjawab. Jadi, harus terus latihan ya. Oke sobat, selesai sudah pembahasan materi kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman seperjuangan kalian ya. Oh iya, kakak juga udah siapin berbagai rangkuman materi CPNS lengkap mulai dari tes inteligensi umum, tes wawasan kebangsaan, sampai tes karakteristik pribadi. Lengkap semua kakak siapin supaya sobat tidak perlu ribet nyatet-nyatet lagi dan langsung di print atau dilihat di PDF. Gak cuma itu, kakak juga punya buku bank, soal, dan tryout CPNS yang bisa kalian pakai buat latihan supaya makin siap menghadapi ujian sesungguhnya. Silakan cek linknya di deskripsi di bawah, harganya terjangkau banget, dan pastinya bisa bantu kalian belajar lebih nyaman dan fokus. Ingat ya sobat, jangan pernah takut berinvestasi pada leher ke atas, karena itu satu-satunya investasi yang gak akan pernah rugi. Sekian dari kakak. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.